Kasus prostitusi anak di bawah umur yang menjerat artis model Cynthia Alona kembali menggulirkan babak baru. Berkas perkara Alona pun telah dinyatakan lengkap alias P21. Cynthia Alona yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online itu akhirnya diserahkan pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada Rabu 14 Juli kemarin. Penampilan Alona saat mendatangi kejaksaan pun tak luput dari sorotan kamera. Mantan model seksi ini kini tampil lebih sopan dengan gamis berwarna kuning dan hijab berwarna ungu. Alona tampak santai ketika memasuki ruang kejaksaan. Lewat kuasa hukumnya, Alona pun siap menjalani proses hukum yang berjalan. Pada hari ini kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perlindungan anak atas nama tersangka pertama CA, kemudian yang kedua tersangka AA, dan yang ketiga tersangka DA. Pasal yang disangkakan oleh tersangka yaitu pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Karena baru dilengkapi oleh penyidik, ya. Tempat. Barang bukti yang kami ini tempat dari hotel tersebut. Nah, karena sudah diserahkan ke sini, otomatis sudah P21. Telah menyerahkan dari penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya dalam rangka tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, ya, dalam keadaan semuanya sehat, lancar, dan tanpa ada kekurangan sesuatu pun, sehingga mereka itu dinyatakan bahwa ini sudah lengkap, siap dalam persidangan, baik Alona, Abdul Aziz maupun Alfandi, ya. Nah, nanti kita melihat daripada sisi hukumnya, seperti apa peranan mereka masing-masing, dan apakah benar yang dituduhkan oleh para penyidik dan penegak hukum dia adalah sebagai otak daripada penyiapan prostitusi itu. Hari ini menyerahkan tahap 2 Alona, Abdul Aziz dengan Alfandi. Ketiga tersangka dinyatakan telah selesai dalam pemeriksaan dari Kepolisian Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, ya. Nah, dengan barang bukti yang telah diperlihatkan barang bukti, bagaimana caranya dia bisa berbuat, penyelidikan selesai. Nah, akhirnya sekarang telah selesai. Kita akan selanjutnya kita menghadap persidangan. Selain Cynthia Alona, 2 tersangka lainnya yakni AA dan DA juga dikembalikan ke Polda Metro Jaya sambil menunggu jadwal sidang perdana yang kabarnya akan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang beberapa waktu ke depan. Sementara untuk pasal yang disangkakan kepada Cynthia Alona dan kedua tersangka yakni pasal 88 Junto 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan maksimal hukuman 10 tahun penjara. Lantas seperti apa persiapan tim kuasa hukum jelang sidang perdana Alona nanti? Sementara kami kembalikan lagi ke penyidik Polda Metro Jaya. Karena LP wanita sedang COVID, ya, sedang lockdown, jadi kebetulan juga di sini zona merah, jadi kita kembalikan dulu ke Polda Metro Jaya. Sekarang sedang proses penelitian identitas dan barang bukti, ya, penelitian administrasi. Si sehat, baik-baik aja. Ketiga tersangka tersebut dalam keadaan sehat. Pelimpahan tahap 2 ini jaksa penuntut umum, ya, itu 20 hari ke depan. Tapi sebelum 20 hari berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk persiapan persidangan, ya. Nanti kalau misalnya sudah dinyatakan hari H-nya, ya, kemudian pengadilan juga sudah mempersiapkan semuanya, maka kita hadir untuk melakukan persidangan itu. Untuk sementara ini dikarenakan
keadaan situasi pemerintah pandemi untuk menghindari hal-hal di lapas ya yang telah disiapkan oleh negara, maka dia dititipkan kembali kepada Polda Metro Jaya untuk menghindari adanya mungkin penularan-penularan tersebut. Ini kan yang disanggakan atau yang disebut diduga adalah pasal 3 ya. Pasal 88, 76 dan 506. Dan kita melihat ini kan pasal 3 pasal ini kan melihat bagaimana peranannya itu. Apakah nanti melihat daripada perbuatan-perbuatan itu dengan nyata, dengan pasal mana yang harus bisa diterapkan sesuai dengan perbuatannya, ya kan? Supaya dia ini arahnya kemana? Karena jaksa itu dari polisi itu 3 pasal, nanti tinggal penerapan dalam persidangan dengan alat bukti dan saksi, ya kan? Nanti sehingga hakim bisa mempertimbangkan pengeterapannya yang mana yang harus dikenakan putusan pengadilannya. Seperti yang diketahui, Cynthia Ra'alona ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya lantaran diduga melakukan praktek prostitusi online. Hal itu diketahui setelah polisi menggerebek Hotel Alona yang berlokasi di kawasan Kreo, Larangan, Tangerang Selatan pada 16 Maret lalu. Kini jelang persidangan, kondisi Alona dikabarkan menurun drastis. Lewat kuasa hukumnya, Alona mengakui bahwa dirinya tengah mengalami stres akibat kasus yang dihadapinya. Belum tahap 2 ya, pernah sama saya berbicara dia keadaannya fisiknya lemah. Kemudian dia mengatakan bahwa dia sesak napas, terus pikirannya stres dan fisiknya panas. Maka saya bilang, anjurkan bertahanlah, minum obatlah, kemudian berikanlah vitamin supaya agar mereka kondisinya pulih kembali. Namanya tahanan itu kan ya kita juga nggak melihat berapa orang dan orangnya kan gitu. Tapi yang jelas pada saat di dalam tahanan Polda Metro Jaya, dia mengeluhkan bahwa dia kesehatannya menurun. Sempat diperiksa ke dokes, ternyata bahwa mereka ini diberikan obat-obat untuk memulihkan kembali pada tubuhnya. Seperti itu. Ada lagi? Sejak berhijab itu, dia sejak ditahan di Polda Metro Jaya. Yang tadinya kan tidak berhijab. Nah, diberikan saran-saran itu, ya akhirnya sampai saat sekarang dia mematuhi hijab itu. Ya, hijab itu kan tidak boleh penekanan kan? Suka, tidak suka, tergantung pada hidupnya. Mau di jalan yang mana, mau memberikan satu respon yang seperti apa, kan gitu kan. Akhirnya mereka memilih berhijab. Itu pun berhijab itu pun tidak ada penekanan dari pihak siapapun. Keinginan dirinya sendiri dalam rangka itu menyesali atas segala perbuatan yang apa dilakukan, iya atau tidak, mengapa dia sampai ditahan. Nah itu dalam hatinya nurani sendiri. Sehingga dia menyadari bahwa perbuatan ini di dalam hidup dia ada yang salah, kan gitu. Betul nggak? Kalau misalnya di ini tidak ada yang salah, nggak mungkin juga ditahan sama oleh pihak penyidik, kan seperti itu. Sebenarnya ini kalau saya melihat langsung faktanya ya, ini rumah kos-kosan. Ini belum lihat saya bahwa itu hotel benar, karena dilihat dari tata ruang lingkup di dalam ke masyarakat itu hanya merupakan rumah kos-kosan dan menginginkan si Alona itu agar ini dijadikan hotel. Tetapi kita melihat, ya kan, daripada ruang lingkup tempat yang telah dilakukan oleh Alona itu rumah kos-kosan, dibangun sekian tingkat dan sekian kamar. Nah, sehingga bahwa ini perizinan dari hotelnya juga, kita nggak jelas juga. Cuman dia sudah memohon. Tapi sampai saat ini juga tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu Hotel Alona. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa itu Hotel Alona. Kalau saya secara pribadi hukum, faktanya bahwa itu adalah rumah kos-kosan yang disewakan kepada orang yang membutuhkan tinggal di situ. Tinggal negosiasinya per bulan berapa. Ada pengelolaannya, yaitu pengelolaannya adalah adiknya yang sekarang ini tersangkut di dalam
perkara yang sekarang ditangani oleh saya, seperti itu, ya.